Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Setelah kalian beristirahat supaya semoga lebih fresh kembali ya. Ada yang sudah tadi Ustaz lihat banyak yang main-main, jajan. Mudah-mudahan bisa memulai pelajaran di kelas Persinta kita. Oke. Coba moto 3C masih ingat? Coba kalau Ustaz bilang 3C. Ya. Semoga Allah berkahi dimanapun kalian berada. Semoga Allah lindungi. Semoga Allah jadikan kalian anak-anak yang solih, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang ya anak-anak semuanya, kita akan coba membuat keyakinan kelas. Ya, membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati oleh bersama guru dan siswa untuk menjadikan atau nanti melihat perilaku kalian selama ada di kelas. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan ketika kalian nanti melakukan sebuah kesalahan, ketika kalian nanti melakukan sebuah yang melanggar aturan sekolah, maka akan ada konsekuensinya, akan ada perbaikan, dan kalian dihadapkan dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, gitu ya. Nah, di sini nanti masing-masing kalian menulis, kalian itu datang ke sekolah itu mau seperti apa, atau mau menjadikan kelas ini seperti apa. Ya, pengennya kalian aja pokoknya. Di luar kelas atau di sini, karena kita kan ada di sekolah ya, kelas impian. Nanti kalian menulis ya sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Nah, nanti Ustadz akan bagikan kertas memo. Nah, ini kertas memo. Kalian tulis impian kelas yang kalian inginkan masing-masing anak, paling banyak 4 ya, paling banyak 4 poin saja. Misalkan tidak ada yang buang sampah sembarangan. Contoh lagi, silakan kalian bisa berimajinasi atau berpikir pengennya apa. Mungkin di antara kalian beda-beda. Ada yang mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ditulis di sini ya. Sudah semuanya, nanti di sini kita akan buat keyakinan kelas bersama ya. Kita akan buat keyakinan kelas bersama. Yang pertama, dilihat dulu ya, saya akan melihat. Ya, ini berarti keyakinan kelasnya adalah
beribadah dengan ikhlas dan ittiba. Nah, maksudnya gimana Ustaz? Nah, kalian kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan ikhlas. Ikhlas itu gimana? Tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan balasan dari manusia. Yang berhak mendapatkan atau memberikan pahala pujian adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhlas niatnya karena Allah. Kalian sholat, kalian datang ke sekolah, kalian infak, minjamin pensil, buku tulis dan lain sebagainya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ittiba, ngikutin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena dua syarat ibadah kalian diterima oleh Allah adalah satu, ngikutin beribadah dengan ikhlas. Yang kedua, ngikutin contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang satu ini. Sekarang yang kedua, kita lihat lagi ya. Jangan buang sampah, jangan berbohong, jangan buang sampah, jangan bersiap kelas. Masalah aktif. Nah, yang kedua, Ustaz pilih belajar dengan rapi dan tertib. Ya, berarti kalau kalian nanti ke sekolah ada belajarnya ada yang nggak rapi, berarti sudah melanggar keyakinan kelas. Misalkan nggak rapi itu gimana? Bukunya belum disiapkan ketika gurunya datang, kemudian nggak tertib tuh kayak gimana? Misalnya kalian itu bukunya sampai ketinggalan di meja guru nih. Ternyata orang tuanya nyariin buku anak saya kemana kok nggak ada? Oh, ternyata ketinggalan atau keselip. Itu namanya nggak tertib belajarnya. Dengan rapi dan tertib, gitu ya. Kalau waktunya belajar, waktunya diskusi. Kalau semakin ribut, berarti nggak tertib belajarnya, ya. Berarti ada keyakinan kelas yang sudah kalian langgar. Kemudian yang berikutnya lagi, yang Rabu, kita lihat lagi. Yang Rabu ya, Senin, Selasa, Rabu. Oke, diambil kesimpulannya, menghormati yang tua, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang apa? Menyayangi yang muda. Nah, di sini kalian itu kelasnya yang paling muda anak-anak, kelas 3. Di Asma 2, kelas 3A dan 3C yang paling muda. Jadi nanti kalian kalau ke Asma 1 ada anak kelas 2, anak kelas 1, disayangin. Maksudnya gimana? Tidak diejek, tidak dikerjain, tidak dinakalin, disayangin, ya. Menghormati yang lebih tua. Nah, karena kalian di sini posisinya paling muda, menghormati yang lebih tua kayak gimana? Misalkan yang sopan, kalau ada kakak kelas, Assalamualaikum AA, Assalamualaikum kakak. Panggilnya yang lebih tua dengan ucapan hormat, bukan hormat, menghormati bukan, tapi memanggilnya dengan santun, AA, kakak, ya. Karena di sini laki-laki semua, nggak ada akhwat, nggak ada cewek, nggak ada perempuan, berarti manggilnya AA atau kakak. Nanti coba kalian praktekkan, pas sholat zuhur nih, Assalamualaikum kakak, itu sambil jabat tangan, gitu ya. Kemudian yang keempat, nah, di sini berarti
Ada sampah tuh. Nah, ini dia. Kalau masih ada sampah, yang piketnya juga masih belum sempurna, maksudnya nggak kerjasama, berarti masih belum menjaga kebersihan. Kalau kalian belajarnya lihat kelasnya bersih, insya Allah semangat ya. Karena lingkungan itu akan mempengaruhi gaya dan belajar kalian di kelas. Kalau lingkungannya kotor, banyak lalat, gimana nih? Lagi belajar tapi banyak lalat, tapi baunya bau nggak enak, bau sampah. Kira-kira belajarnya fokus nggak? Tidak. Sekali lagi, kalau ada sampah, bau busuk, ada lalat, belajarnya fokus tidak? Tidak. Ya. Oke, terakhir yang piket hari Jumat. Piket hari Jumat. Nah, diambil kesimpulan mandiri dan bertanggung jawab. Ya, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini contoh nih, mengerjakan soal tepat waktu, kemudian tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Mandiri ya, tanggung jawab. Kalau masih ada ketika waktunya habis, kalian misalkan pernah nih kerjakan halaman sekian, tapi waktunya sudah habis, kalian belum selesai. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Kalau sampai ada kayak gitu lagi, berarti kalian melanggar keyakinan kelas. Ya, oke. Sudah sampai 5, berarti insya Allah nanti ke depan ini adalah keyakinan kelasnya yang dimana sudah kita sepakati bersama ya. Ini buatnya kalian, pembuatan kalian masing-masing. Ini hasil rangkumannya, kesimpulannya. Nah, semoga dengan adanya keyakinan kelas ini kita taati bersama, kita jalani bersama. Kalau ada yang melanggar, tinggal lihat kalian melanggarnya di poin mana. Contoh, saya nanya ke Fatir nih. Kalau misalnya batangnya mana? Misalkan tanya ke Fatir ya. Misalnya belajarnya ribut aja, nggak bisa diam. Ustaznya bilang diam, tapi masih ribut. Sudah melanggar keyakinan yang mana, Fatir? Nomor 2, belajar dengan rapi dan tertib. Ya. Kemudian, misalnya lagi, coba Ustaz nanya ke Ishak. Sebelum memulai belajarnya tidak berdoa dulu, tidak pernah berdoa. Berarti sudah melanggar keyakinan yang mana? Setiap memulai pembelajaran tidak berdoa dulu. Ya. Kesatu betul, beribadah dengan ikhlas dan ittiba. Kemudian, misalnya tanya lagi ke Hanif Hussein, mau pinjemin pensil tapi minta bayaran dulu. Ini uang dulu 1.000, nanti saya pinjemin pensil. Sudah melanggar keyakinan yang mana? Neneknya tuh dipuji dulu. Melanggar keyakinan yang mana? Yang ke-1, betul. Beribadah itu pinjemin pensil itu ibadah anak-anak ya. Ikhlas. Jangan pinjem pensil dong. Goceng dulu sini. Jangan. Ya. Ikhlas. Saya pinjemin pensil dengan niat lillahi ta'ala. Gitu. Oke, terima kasih buat semuanya. Nah, tinggal di sini masing-masing kalian tanda tangan. Yuk. Dari mulai minyak hari Senin dulu. Lanjut. Minta perhatiannya lagi. Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan kepada kalian yang sudah membuat impian kelas sehingga menjadi keyakinan kelas. Ini sudah ada tanda tangan kalian ya. Ada beberapa teman kalian yang belum ada. Gak apa-apa, cukup mewakili untuk ini bisa diterapkan bersama di kelas kita semuanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi.